Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'azimi, yang kami cintai, yang kami sayangi, segenap pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun panjenengan semua berada, semoga senantiasa berbahagia dunia sampai di akhiratnya, diberikan kualitas kebahagiaan tiada tara sampai pada keluarga dan keturunan panjenengan semua. Saat hidup kita saat ini diberikan kedamaian, ketenangan, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Kesehatan dan berkah panjang umur sampai benar-benar kakek-kakek, ninen-ninen sampai sepuh tapi tetap utuh, tetap bisa menikmati hidup sampai dalam kondisi istiqomah dalam beribadah dan meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Khususnya bagi yang sedang mendapatkan musibah, semoga segera diangkat oleh Allah Rabbul Izzah, diberikan kesabaran dan ketabahan. Bagi yang sedang dalam kondisi normal, ditambahkan lagi nikmatnya oleh Allah karena kesyukuran yang telah panjenengan lakukan. La in syakartum la azidannakum. Para pemirsa dan pendengar, saudara-saudariku semuanya, pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan ini, perkenankanlah kami sowan ke hadapan panjenengan untuk berkomunikasi, bersilaturahmi, berinteraksi dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu, menambah ilmu pengetahuan kita. Semoga pertemuan kita malam hari ini khususnya senantiasa mendapatkan barokah, manfaah, maslahah, ilmu untuk ibadah kita agar sihah dan sah, sehingga kita tetap masuk dalam kategori orang yang mengikuti 4 jalur torekoh, yakni kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Di kesempatan malam hari ini kita akan bercengkerama, berdiskusi lewat udara tentang kerancuhan data lahir dan wafatnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang ada di Lamber Kidul, Semarang, Jawa Tengah, yang terkenal dengan nama Syekh Keramat Jati, yang juga dikasih nama oleh Habib Lutfi bin Yahya dengan nama KRT, Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat alias Singo Barong.
Kami sudah menghubungi langsung dengan pegawai dalem Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, ya keluarga Tantrah Kasultanan, bahwa apa yang sudah dibangun oleh Habib Lutfi bin Yahya dan kawan-kawannya tentang sejarahnya KRT Sumodiningrat yang ada di Lamber Kidul Semarang itu salah total. Tidak ada nilai kebenarannya, alias salah semua. Di mana titik kesalahannya? Ada di mana-mana. Di mana? Ya di mana-mana. Salah semua itu ya di mana-mana salah semua. Nggak ada benarnya sama sekali. Itu hasil karya dari Habib Lutfi bin Yahya sendiri, tanpa referensi, alias sama seperti Habib Ali, ya, bin Abu Bakar As-Sakr dalam Al-Burqah Al-Musiqah Filibasil Khirqah Al-Aniqahnya, dalam mengasumsikan dan menginterpretasikan, ya, menyimpulkan pemahamannya bahwa Ubaid bin Ahmad bin Isa itu adalah Abdullah, ya, bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib. Ternyata terbukti di sekitar kita hampir sama ceritanya antara Ahmad Al-Abah An-Nafat dengan Ahmad Al-Muhajir. Itu adalah hasil dari kloningan. Sama dengan KRT Sumodiningrat Jejeran, ya, Wonokromo, Bantul, Yogyakarta, dengan yang ada di Lamber Kidul Semarang, Jawa Tengah. Wonokromo? Iya, Wonokromo. Surabaya ada Wonokromo, tapi ini desanya desa Wonokromo. Jejeran. Lah, ini yang namanya kloningan itu kan ya nggak asli. Yang satu ada yang benar dan satu pasti ada yang salah. Kopian-kopian. Ketika dikejar, kenapa Anda mengatakan dan membuat sejarah sendiri bahwa yang di Lamber Kidul Semarang itu adalah Habib Hasan bin Tuha bin Yahya? Terus mana buktinya? Dan terus yang di Jejeran, ya, Bantul itu, yang di Wonokromo, Jejeran, Bantul, Yogyakarta itu siapa? Oh, itu Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, adiknya Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Oh, no, ini untuk ilmu otak-atik gaduk matoknya itu loh. Ya, ya. Dan anehnya ini sudah diterima bulat-bulat mentah-mentah oleh Pemprov Jawa Tengah. Informasi melalui Dinas, ya, Pariwisata Jawa Tengah yang ada di Semarang. Jangan lihat di websitenya tentang Habib Hasan bin Toha bin Yahya Lamber Kidul Semarang. Karena yang bangun itu juga pemerintah, membantu dalam pembangunan makam tersebut. Kurang apanya coba? Ya kan? Ya, rakyat kecil, jamaah, ya semanut-manut saja. Wong gubernurnya, ya, kepala dinasnya, ya, apalagi ulama dan kiainya, nggih, sendika, na'am. Oke. Akhirnya apa? Masyarakat dan umat seperti apa ya, anak ayam yang kehilangan induknya. Tidak ada yang bisa dijadikan sebagai panutan. Karena apa? Ya rata-rata totalitas percaya kepada pembohong yang mengarang-arang sejarah versinya sendiri. Mau bukti? Masalah lahir dan wafatnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu saja berbeda. Ada
buku yang namanya Sejarah Pekalongan, Pekalongan History, karya Profesor Dr. Kusnin Asa MA, bersama dengan Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan, atas nama Yayasan Peduli Sejarah Indonesia dan BPH Migas tahun 2021, halaman 160. Itu menyebutkan bahwa Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu lahirnya nggak ngerti tahun berapa. Padahal kalau KRT Sumodiningrat itu lahirnya tahun 1760-an. 60 lebih sedikit satu atau dua, nggak sampai 65. 1761 atau 62. Pokoknya 60-an. Nah, di buku Sejarah Pekalongan nggak menyebutkan. Tapi versi Habib Lutfi, wafatnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu adalah tahun 1836 Masehi. Dan di dalam Sejarah Pekalongan, karya Profesor Dr. Kusnin Asa MA Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan itu yang halaman 160 yang terbitan tahun 2021 itu mencela-mencela. Wafatnya tahun 1824. Beda ya. Satu buku, satu pengarang ya, sama narasumbernya itu bisa beda wafatnya. 1836 Masehi dan 1824 Masehi. Ini namanya mencela. Namanya mencela. Ya, enggak memiliki pendiri karena memang tidak ada dasarnya. Tidak ada datanya. Tidak ada sumber referensinya. Kerancuhan ini ya, versi ini sangat aneh. Pada halaman yang sama, di buku yang sama, terdapat 2 tahun wafat yang berbeda. Padahal keterangan ini ditulis oleh sosok penulis yang sama, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Ayo coba, percaya orang yang berakal sehat atau orang yang memiliki penyakit melikhulia? Terserah panjenengan semua. Salam kawan-kawan, saudara-saudara yang nobar pada pengajian malam hari ini. Ya, salam persaudaraan. Kita ngaji bersama, kita insya Allah dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang berakal sehat, tidak bermalikhulia. Satu buku loh, wafatnya itu bisa sama. Ini nggak cocok semua kalau disandarkan dengan KRT Sumodiningrat. KRT Sumodiningrat itu wafatnya tahun 1812 Masehi dalam perang Geger Sepoi atau Sepehi. Wafatnya ini nggak pas belas, jauh ya, jauh sekali dari kebenaran. KRT Sumodiningrat itu bukan Hasan bin Toha bin Yahya, bukan Habib. Orang Jawa asli. Keturunan leluhurnya itu sampai Ki Panjawi, Ki Ageng Panjawi yang berjasa mendirikan kerajaan Mataram, mendapatkan ganjaran tanah Pati. Dan Ki Jurumertani dapat tanah Kedu, terus Ki Pemanahan dapat tanah Alas Mentau Ngayogyakarta yang menjadi Kasultanan, lalu pecah jadi Kasunanan, lalu pecah lagi menjadi Pakualaman dan Mangkunegaran. KRT Sumodiningrat sama dengan KRT-nya saya. Cuma beda, ya ada bedanya, nanti saya bahas lagi. 1812 wafatnya di Geger Sepoi atau Sepehi. Ada 2000 tentara gabungan tentara Inggris Brigade Sepoi dari India, tentara Nepal India. Jadi pada waktu Nica datang, Belanda bonceng, waktu perang arek-arek Surabaya November 45, itu ya tentara-tentara dari Brigade Nepal, ya India, ya Pakistan, Bangladesh kalau sekarang.
Jadi kalau ada Habib-Habib yang wajahnya macam-macam mirip India itu ya jangan diheran. Karena di antara tentara-tentara Gurkha dulu itu ya ada yang tobat. Ada yang membela kita diam-diam. Ya, jadi orang-orang India itu kalau di sini kastanya menjadi kasta Brahmana. Dulunya kesatria, sekarang Brahmana. Dimulia-muliakan, disanjung-sanjung, dicium-cium kakinya itu. Jadi saudara dengan Ba'alawi. Geger Sepoi atau Sepehi. Kenapa dinamakan Sepoi? Ya karena tentara 1.200 tentara Inggris dari Brigade Sepoi yang dibawa dari Calicut atau Kalkuta, India, karena India sudah dikuasai oleh Inggris, Belanda kalah perang, lalu dari Kalkuta mengangkat ya gubernur jenderal untuk menguasai Jawa atau Indonesia, Nusantara, Jenderal Thomas Stamford Raffles. Ini bukunya. Jadi di satu sisi Raffles bisa mengarang buku setebal ini, tapi di sisi yang lain Raffles itu kurang ajar. Kurang ajar. Ya. Thomas Stamford Raffles, The History of Java. Thomas itu membunuh, menundukkan Raja Jawa. Sultan Hamengkubuwono II yang tidak mau tunduk sama Raffles. Padahal Raffles itu cuma 5 tahun, ya lebih sedikit lah di Indonesia ini. Tapi karena Raffles itu kan keturunan Ya'juj Ma'juj. Inggris itu Ya'juj Ma'juj. Eropa, Uni Eropa itu Ya'juj Ma'juj. George and Magog. Gog Magog itu Uni Eropa bersama dengan Rusia. Ini yang katanya dalam sejarah yang pertama kali menemukan dari Borobudur. Padahal salah, klaim biak saja. Yang benar yang menemukan itu ya Pak Imin, bukan Raffles. Jadi ini alur ceritanya kan dari Geger Sepoi. KRT Sumodiningrat kok bisa dikloning menjadi Habib Hasan bintu Habib Yahya itu bagaimana? Nggak nyambung sebenarnya. Nggak nyambung. Coba dipaksa untuk nyambung-nyambungkan bahwa Habib Hasan bintu Habib Yahya itu menantunya Sultan Hamengkubuwono II. Itu pun nggak nyambung. Saya sudah mempelajari tentang Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat yang berasal dari Terah Dalem Yogyakarta Hadiningrat, asli dari Salasila ya, yang berbahasa Jawa kuno dengan Mangkudiningratan ya, yang berupa tembang Durmo dan Asmorondono ya, berbahasa Jawa. Jadi ini gara-gara apa kok kita kalah perang dengan Inggris, dengan Belanda? Ya karena kita ini sulit bersatu sejak dulu. Seandainya Pangeran Diponegoro itu didukung penuh 100% oleh Mangkunegaran, Kasunanan, Pakualaman, belum ada Pakualaman ya. Mangkunegaran, Kasunanan dan Kasultanan didukung oleh seluruh rakyat Jawa, Pak, insya Allah akan bisa memenangkan perang melawan Belanda. Tapi gara-gara pintarnya Belanda dalam mengadu domba kita, akhirnya persatuan kita terkoyak. Ini buat pelajaran kita bersama, jangan sampai terulang. Yang kesekian kalinya kita diadu domba oleh sebuah klan atau bangsa yang kecil sebenarnya, tapi mampu mengendalikan sebesar kita ini. Ini aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Dulu ada seorang kapiten Tionghoa, namanya Tan Jingsing. Tan Jingsing yang ikut menyerang KRT Sumodiningrat di Yogyakarta dalam Geger Sepoi itu. Mangkunegaran melalui legiumnya
tentara bayarannya itu juga mengirimkan 800 tentara untuk turut serta menyerang saudaranya. 800 di total 2.000 tentara Inggris, Brigade Sepoy 1.200 dan 800 dari Mangkunegaran, dibantu oleh Kapiten Cina Tan Jingxing. Dalam sejarah, Cina menjadi adipati Yogyakarta itu Tan Jingxing itu. Oleh sebab itu, jika sekarang Jogja itu memiliki aturan sendiri, tidak boleh keturunan Tionghoa memiliki sertifikat hak milik di tanah Yogyakarta itu ya ada asal usul sejarahnya. Tidak hanya mulai dari Adipati Seco Diningrat, ya. Gelarnya aslinya Tan Jingxing, tapi juga pada waktu agresi militer Belanda di Yogyakarta itu. Ini sejarahnya. Di Adipati Yogyakarta Tan Jingxing alias gelarnya adalah Seco Diningrat, Adipati Seco Diningrat. Walaupun katanya masuk Islam, tapi dari kalangan Tionghoa. Terus karena balas budinya Pangeran Notokusumo, akhirnya diberi ganjaran 4.000 cacah tanah, mendirikan kadipaten sendiri, yakni Paku Alaman. Pangeran Notokusumo menjadi Adipati Paku Alam pertama. Inilah gara-gara kalah perang. Waktu itu yang dibawa oleh tentara-tentara KRT Sumodiningrat, ya, itu ya ada ya senapan-senapan juga, tapi kurang canggih, kalah canggih lah. Bubuk meriamnya juga tidak terlalu banyak, terbatas alias. Yang digunakan utamanya oleh KRT Sumodiningrat adalah keris. Sekarang kita harus belajar ya, dari kekalahan perang nenek moyang kita pada masa lalu, bahwa kita harus menggunakan akal, jangan okol atau dengan senjata tradisional. Karena kekuatannya itu terbatas. Kalau kita sekarang ini kekuatan akal. Anak-anak muda sekarang yang ahli IT bisa jebol bank yang ada di Israel sana. Kan begitu ya, bisa jebol bank dunia sana. Atau bisa menghack ya situs-situs yang berbahaya ya. Hacker-hacker ya, itu tentara sekarang. Akal, bukan alkohol. Jadi kalau sekarang kita misalkan menunjukkan, kurang ya itu hanya sekedar kebanggaan. Kita kembali ke geger sepoi. Bagi kita semua harus mengambil pelajaran dari peristiwa geger sepoi yang ada di Yogyakarta. Dengan kekalahan perang itu, akhirnya akibatnya sampai sekarang kita ini menjadi piala bergilir. Mulai dari company bangkrut menjadi diambil alih oleh negara Belanda. Belanda kalah perang dengan Perancis, ya. Akhirnya Perancis ngangkat Daendels. Daendels ngatur dengan aturan yang mengikat dan memperberat rakyat. Akhirnya Sultan Hamengkubuwono II menentangnya. Karena apa? Tanah-tanah dirampasi oleh Daendels. Daendels itu kan orang Belanda, tapi ikut kebijaksanaannya Napoleon Bonaparte, Perancis. Jadi dari Perancis lalu bekerja sama lagi dengan Belanda untuk mempertahankan Jawa jangan sampai kena tangan Inggris. Tapi akhirnya kalah perang mulai dari India, kalah Calcutta, akhirnya menguasai Hindia Belanda yang ada di Nusantara atau Jawa ibu kotanya ini. Kita ini menjadi piala bergilir dari company Belanda, Perancis, dan bahkan secara de facto dan de jure sebenarnya Jerman juga berhak menjajah kita karena Belanda pernah dikalahkan oleh Jerman pada Perang Dunia Kedua. Tapi Jerman nggak sempat menguasai kita seperti Napoleon Bonaparte atau Perancis. Nah, ini sejarahnya. Akhirnya Raja Jogja Sultan Hamengkubuwono II takluk yang katanya mertuanya Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nggak ngapusi, nggak ngedabrus, nggak ada mantunya
Sultan Hamengkubuwono kedua yang bernama Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu nggak ada. Saya sudah komunikasi dengan orang-orang keraton, nggak ada. Itu karangan beliau saja. Ya coba cara membuktikannya ya seperti ini. Ini antara dua buku, ya, Sejarah Pekalongan dan buku Cahaya dari Nusantara, ini beda. Wafatnya itu beda-beda. Gak kelihatan ya? Kelihatan? Gak kelihatan? Wafatnya itu beda, lahirnya ya beda-beda. Terus siapa sosoknya ini dulu? Ya sama seperti Imam Ahmad bin Isa, 241, 260, 273, 279, 210 Hijriah lahirnya Imam Ahmad bin Isa. Mana yang benar? Sama seperti kapan lahirnya Hasan bin Toha bin Yahya Habib itu? Nggak ada. Katanya 1736, katanya lagi 1764, katanya lagi nggak tahu, katanya lagi 1760, katanya lagi 1761 loh. Mana yang benar? Mana yang benar? Nah inilah yang namanya ngarang-ngarang dewe. Ngarang-ngarang dewe. Dalam satu buku pun bisa berbeda. Ini sudah saya pelajari. Sudah saya pelajari. Ya. Kalau tesis S2-nya Fatimah? Tesis S2-nya Siti Fatimah itu dapat panjenengan lihat dan download di HP panjenengan masing-masing, tapi nggak bisa di print, nggak bisa di print, itu bisa digugat loh, ya. Banyak yang sudah usul ke saya, kenapa kok Jogja nggak gugat-gugat? Sanksi sosial dari masyarakat, dari panjenengan semua itu lebih berat daripada sanksi hukuman di pengadilan. Itu lahirnya ada? Lahirnya berbeda. Lahirnya kalau menurut yang Siti Fatimah itu 1765. Dari mana ya? Jadi padahalnya diwawancarai itu ya sama, Habib Lutfi bin Yahya. Siti Fatimah lahirnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu 1765 Masehi, wafatnya 1819. Beda lagi. Beda dengan buku Sejarah Pekalongan atau Pekalongan History dan buku Cahaya dari Nusantara. Beda. Nah, ada yang beda lagi. Manaqib Khol Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kan ada manaqib. Buku sejarahnya. Ketika pasti dibacakan kan setiap holnya kan itu ya. Beda lagi lahirnya 1749. Ya, 1749 Masehi. Lah, wafatnya tidak disebutkan itu pada waktu hol yang tahun 2020. Manaqib Khol Habib Hasan bin Toha bin Yahya tahun 2020. Terdapat kesaling tolak belakangan antara berbagai versi tentang tahun lahir atau tahun wafat Habib Hasan. Satu sama lain saling bertentangan antara versi Habib Lutfi bin Yahya, Habib Mundur Assegaf, dan Siti Fatimah, dan bahkan lainnya. Nah, ini membuktikan, ini harus kita baca. Why? Kenapa bisa seperti ini? Ya, ini berarti sama seperti Imam Ahmad dengan Imam Ubaidillah. Historikah atau ahistori sejarahnya? Nah, itu. Ini untuk membuktikan kita mampu membacanya atau tidak. Tersirat dan tersurat ini. Nah, pada hal yang tahun 2021, manaqibnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu lahirnya tidak disebut, tapi wafatnya tahun 1835. Siti Fatimah dalam tesis S2-nya 1819 wafatnya. Terus dalam manaqib tidak disebutkan yang tahun 2020, manaqib Khol yang ke 2021 1835. Jadi sudah jelas nggak bisa diterima.
konsisten. Gak konsistennya mencela mau tadi, mencela alias mencela. Sebagaimana telah diketahui, Habib Hasan bin Abdullah bin Yahya ini telah diklaim sebagai KRT Sumodiningrat, padahal sebagaimana telah jamak diketahui dan tertulis di dalam sejarah Keraton Yogyakarta, KRT Sumodiningrat bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya, beda. Jadi ini bukti, ya bukti, nggak bisa dibantah lagi. Kenapa kok perah dalam Kesultanan Sultan Hamengkubuwono ke-2 dan ke-3 nggak gugat? Sudah diproses. Sanksi sosial dari panjenengan semua, masyarakat itu lebih kejam daripada sanksi penjara negara. Itu. Jadi yang benar itu wafatnya tahun 1812 bulan Juni 1812. Thomas Stamford Raffles itu mulai berkuasa 1811 sampai 1816. Nah, tahun 1812 karena Sultan Hamengkubuwono II nggak mau tunduk pada Inggris, ya, maka akhirnya diultimatum menyerah atau melawan. Akhirnya melalui KRT Sumodiningrat menantunya melawan perang ya, gara-gara ya ada ya konflik internal lah, ya konflik internal, diantaranya adalah ya anaknya sendiri dan pendukung-pendukungnya. Melawan tentara 2000 dari 17.000 tentara Jawa Jogja dibantu tentara Bugis yang bekerja di Kesultanan, ya itu kan diantaranya tentara dari Makassar turun temurun dari tentara Bugis itu. Ini. Jadi silsilah KRT Sumodiningrat itu asli orang Jawa. Lahirnya tahun 1760-an di wilayah Remam, Kedu Selatan. Bapaknya namanya KRT Jayaningrat, Bupati Kedu Selatan. Kok tiba-tiba jadi Habib Hasan? Itu dari mana itu loh? Dari mana? Ngarang ya senteratur ngono, senteratur. Kurang intelek lah ya, berdasarkan Malikhuliah itu tadi loh. Malikhuliah itu cabangnya macam-macam. Ada yang ronsen makam, mimpi, khurafat itu. Khurafat digiring ke karomat itu loh. Itu termasuk penyakit Malikhuliah, sama. Halusinasi. Ya. KRT Sumodiningrat atau Singobarong, ya itu leluhurnya sampai Sunan Ngerang Juwono. Nah, Mbah Sunan Ngerang Juwono, Pati, Jawa Tengah, itu sudah dibalawikan. Kurang apa nih coba? Dipecah jadi 2. Makamnya itu ada 2. Ada yang di Pekuwon dan ada yang di Ngerang. Kita siapa sumber yang mengacau, memecah belah persatuan ummah rakyat Juwono dan sekitarnya itu ya dinasti, ya, jenengan ngerti sendiri lah, jenengan ngerti sendiri. Setengah jam kurang sedih ya. Udah ya. Prawoto aja 2, Sunan Ngerang 2. Kok iso? Gara-gara inilah. Gara-gara inilah. Jadi tidak ada hubungannya dengan Habiban KRT Sumodiningrat itu. Nah, buktinya apa? Kesalahan di hari atau tahun kelahiran dan tahun kematian KRT Sumodiningrat versi Lampir Kidul dan versi Jejeran Bantul beda. Tidak ada hubungannya, tapi infiltrasi yang sempurna. Habib Lutfi bin Yahya masuk ke Keraton Jogja melalui yayasan Majelis Ta'lim Darul Hashimi yang akhirnya sekarang sudah diputus hubungan, ya. Karena apa? Di buku ini mengakui bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu orang yang paling alim, mengalahkan ahli sejarah keraton. Gak ada yang bisa menandingi. Ya, saya herannya, Pujangga keraton, pejabat keraton Jogja yang menang-menangai kabeh. Saya itu heran ya. Sihir apakah yang digunakan ini? Saya itu heran ini. Nah inilah
pentingnya kita untuk menyadarkan dan mencerdaskan bangsa, supaya kita tidak menjadi bangsa yang menderita, bangsa yang merana selamanya. Ini, jadi saya mendapatkan arsip dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Asli bahwa benar tidak ada hubungannya antara KRT Sumodiningrat, Singobarong, ya, dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Bukti tidak ada hubungannya kok dihubung-hubungkan, nah, itu berarti kesalahan pembuat sejarahnya. Dibuktikan dalam dua buku, Pekalongan Histori dan Cahaya dari Nusantara. Dilengkapi dengan tesis S2-nya Siti Fatimah. Lahirnya sama wafatnya beda-beda. Wafatnya tahun 1812 Masehi, di versi 3 buku, yang satunya tesis S2 itu semuanya berbeda. Lahirnya juga beda, wafatnya juga beda. Berarti tidak ada hubungannya, tapi oleh Habib Lutfi bin Yahya coba untuk dihubung-hubungkan, disambung-sambungkan, dipaksa-paksa. Dan kita tidak boleh percaya. Setelah berhasil mencangkok, nyantol, mengkloning nama Sumodiningrat, akhirnya mulai tahun 2019 yang lalu merintis Yayasan Sumodiningrat yang ada di Dempet itu sebelah selatan Kabupaten Demak, perbatasan dengan Purwodadi, Jawa Tengah. Sampai sekarang sudah kami sertakan di link deskripsi, ya, sudah nggih? Sudah nggih. Nanti jenengan lihat sendiri. Wah, sekolah unggulan Hubul Waton. Di situ disusunlah pengurus yayasan. Tapi intinya yang megang, ya saya tahu, jenengan tahu semua. Yayasan Sumodiningrat. Di jantung pertama kali kerajaan Islam berdiri, Demak Bintoro. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah keberhasilan penjajah. Dan kita masih mau dipecah belah. Ini nanti yang itu saya ya banyak ya, nggak apa-apa. Ya, memang saya siap dipaidu. Semua berdasarkan ilmiah. Ya, ini dari Ngayogyakarta Hadiningrat. Saya berhubungan langsung dengan Raden Rashid dan juga Raden Yasir Arafat, dan juga dengan Raden Dibyo Lasmono, Putra Sumodiningrat. Demikian sudah pernah kami sampaikan. Saya kalah cuma setengah jam lebih sedikit lah. Jenengan ya lebih lama. Saya akan membacakan tulisan panjenengan semua. Yang teratas saya screenshot. Yang teratas di screenshot ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita akan membahas, saya jujur saja ya, tidak mempelajari lebih dulu tulisan panjenengan semua. Jadi intinya ini spontanitas sebagai bukti bahwa ilmu ini bukan ilmu pengetahuan kaleng-kaleng atau karbitan. Ibu Heni Wibawanti ini dari Cilacap. Alhamdulillah saya derek ngaos malih Pak Kiai Indonesia. Mugi Pak Kiai sekeluarga dan kru tansah sehat dan tansah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bu Heni Wibawanti. Nah, ini pertama kali yang nulis komentar pertanyaan ini dari Sri Kandi. Yang kedua, Bu Zain Zeta. Assalamualaikum Kiai. Hampir semua identitas moyang Ba'alawi itu penuh kerancuan dan kacau balau. Ada yang anaknya lahir sebelum bapaknya. Nah, ini Bu Zain Zeta. Aslinya begitu, tapi itu saya anaknya sebelum bapaknya lahir. Cucunya meninggal lebih 1 abad sebelum kakeknya meninggal, dan lain-lain. Bu Zain Zeta, Kiai mudah-mudahan ajunan keluarga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Kami bisa tetap konsisten seperti ini ya gara-gara panjenengan ini. Walaupun tidak yang nulis di sini nggak mendoakan saya, itu saya anggap semuanya mendoakan saya. Amin. Matur suwun, kembali ke panjenengan juga Bu Eni. Sejak selesai perang Diponegoro, Belanda pakai strategi jitu, hadir orang
hadirkan orang Arab Muslim, tunjuk mufti, bentuk kapiten Arab, buat fatwa haram jihad, orang pribumi, tinggikan status sosial non pribumi. Datanya masih ada, Bu ini Bawanti. Foto-foto itu masih ada. Fotonya masih ada, karena mereka dari Eropa, Tionghoa, dan Arab sana itu diangkat menjadi warga kelas 2. Kalau kita-kita ini ya kelas 3 dan seterusnya, alias inlander. Begitu Bu ini. Maestro, Om Zaini bilang kalau Kiai Imad dan kawan-kawan berdebat pilih-pilih lawan. Itu gimana Kiai? Apa enggak sebaliknya Kiai Nur melayani diskusi atau debat dengan Om Zaini? Salam hormat buat semuanya. Bukan pahala. Kesatria itu maestro. Tidak akan memilih lawan dari kawannya sendiri. Saya kok musuhan dengan kawan saya FPI, santri, tanggung, konco dewi. Harus kita hindari, jangan sampai terjadi seperti yang ada di perang Geger Spei. KRT semua dingirat bisa kalah gara-gara apa? Kita, orang-orang Jogja, Solo, dan Mangkunegaran, pecah belah. Ya, pada waktu kita di tahun 65 itu ya antara sesama umat Islam saling sembelih gorok mata ini 200.000 lebih nyawa melayang. Jangan sampai terulang. Kita jaga nyawa kita, jangan sampai tanah air kita ini menjadi tanah darah. Bukan tumpah darah, tapi tanah penuh dengan darah dan air mata. Jangan sampai. Ini yang sangat-sangat kami bawa. Oleh sebab itu lebih baik saya jadi korban daripada rakyat saya yang dikorbankan. Itu namanya kesatria. Sama dengan kalau kita melihat film film Yunani dan Romawi itu ya, yang itu loh, yang kuda Troy, film Troy ya. Film Troy kan perang tanding. Kalau Sayyidina Ali sama Muawiyah kan perang tanding, ya kan? Jadi nggak usah melibatkan prajurit, kasihan. Ya, cuma perang Jamal itu ya juga sangat disesalkan. Ya. Begitu, Bik. Pak Maestro. Jadi Om Zaini itu saudara saya. Ya bisa saya anggap guru saya. Beliau lulusan Dalwa. Guru-gurunya banyaknya dari Ba'alawi sana. Jadi beliau mungkin ya turut berduka cita. Kemarin itu wafat istri dari pendiri Habib Hasan Baharun Dalwa. Baru saja meninggal kemarin itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Rifangga. Banyuwangi hadir derek yai. Mugi asal barokah. Amin, amin Pak Rifangga. Sama-sama kita berbagi data, informasi bersama, ngaji bersama. Ini Bawanti Ibu ini. Diskursus nasab makin luar biasa, mengganggu Ba'alawi. Tokoh dan akademisi mulai hadir dan bicara. Kajian tes DNA jadi bahasan. Mereka makin pusing dan depresi karena tak mampu imbangi secara ilmiah. Leres, Bu Heni Bawanti. Saya sudah berkomunikasi dengan Mufti Diyar Al-Yamaniyah. Saya kemarin dijawab oleh Syekh Samsuddin Sarafuddin. Saya bertanya dengan bahasa Arab ya. Syekh, bahasa tak terjemah bahasa Indonesia saja. Saya bertanya, walaupun saya tahu ya, aslinya saya tahu, cuma saya pura-pura tidak tahu. Menurut panjenengan dan menurut ahli nasab yang ada di Yaman sejak dulu sampai sekarang dan dinasti Zaidiyah yang ada, apakah mengakui bahwa Ba'alawi itu adalah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib? Sah menjadi keturunan Rasulullah? Jawabannya adalah la yasihhu. Mereka itu penipu. Tidak sah menjadi dzurriyyah Rasulullah SAW yang ada di seluruh dunia. Saya simpen jawaban beliau itu. Nah, berarti bertolak belakang dengan Syekh Mahdi Rojai yang dari Iran sana. Gitu Bu Heni Bawanti. Jadi sudah ada jawaban. Walaupun tidak ada jawaban dari Syekh Samsuddin Sarafuddin sekalipun, ya kami sudah mempelajari asal-usul mulai dari manuskrip sampai kitab nasab sejarah cetakannya. Pak Joko Sahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Nur Yahya. Mayoritas pembelokan nasab dan sejarah atau makam
Jika diteliti seksama, pasti tidak akan sinkron dengan aslinya, karena kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Nggih, leres Pak Joko Samad. Dalam kamus kriminolog, menurut rekan-rekan yang bekerja di kepolisian, ya, di bagian investigasi, ya, bagian intelijen, itu pasti setiap kejahatan itu pasti ada titik kelemahan. Pasti, itu pasti ada. Pasti ada. Sama seperti kata kunci yang dimiliki oleh tentara Inggris dan Belanda. Kelemahan orang Indonesia itu apa? Mudah diadu domba. Itu kelemahannya. Kiai sanjung tinggi untuk melawan sesama kiai. Pasti ya, bisa, pasti berhasil. Contohnya kita-kita ini. Ya, dibentur-benturkan dengan sesama kiai. Bahkan kiai dari versi kami dihujat oleh santri-santri, muridnya kiai-kiai yang kontra dengan kami. Ya, itu nih Pak Joko Samad. Misalkan kelemahannya orang yang sakti mandraguna, misalkan si Pitung, misalkan apa, oh pasti kan ketemu. Ya, itu. Jadi kembalikan ke masalah pemalsuan dan penipuan kebohongan ini, bahwa mereka itu termasuk bagian daripada pelaku kejahatan. Pasti ada kelemahannya, pasti meninggalkan jejak, tidak akan bisa sempurna. Lawang yang 1000 tahun yang lalu, ya, dimulai dari abad 9 Hijriah, ya, sudah dibangun susah payah, mulai dari Al-Burqah Al-Musiqah, lalu ke Al-Masra'ur Rawi, Syarhul Ainiyah, ya, Samsul Dhahirah, Khidmatul Ashirah, dan kitab-kitab nasab versi Ba'alawi sekalipun tetap akan ketemu kelemahannya, ada di mana-mana titiknya kelemahan itu. Nih, berikutnya, ini lagi, Bib Taufik lecehkan Kiai Asep sekarang menguasai kanal YouTube. Bagaimana pendapat Pak Kiai Nur Hya Ahmad Rusun? Pak Kiai Asep itu tetangga saya sendiri. Dulunya ya pernah menjadi mahasiswa IAIN Sunan Ampel, sekarang UINSA. Tapi nggak diterima, akhirnya pindah ke IKIP, ke Tintang. Dulu pernah kerja jadi tukang kuli bangunan, lalu kursus bahasa Inggris, jadi guru-guru pengajar, lalu bisa kuliah. Nah, beliau adalah keturunannya pendiri NU, Mbah Halim. Ya, jadi Asep Saifuddin Halim. Dari Woi Mindang, Majalengka. Leimunding, Majalengka. Jadi yang berasal dari Sunda, Jawa Barat sana, ayo dukung perjuangan kita. Jangan sampai ada raden-raden yang berasal dari Kacirebonan dan Kebantenan dan Kasundan, Pasundan membela yang tidak benar. Nah, ini saya sampaikan kepada adik saya, Raden Syair Langit. Jenengan masih buta dalam masalah ilmu sejarah dan nasab. Baru mengikuti perkembangan perdebatan ini langsung memutuskan menghujat kita mati-matian. Jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Belajar dululah. Lebih baik daripada berkoar-koar. Gitu. Jadi begitu. Pak Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, santrinya itu puluhan ribu. Yang paling besar itu yang ada di Pacet Mojokerto. Gunung. Sana. Santrinya ini. Yang di Siwalan Kerto Wonocolo ini tidak begitu banyak karena ya tetap ya banyak, tapi masih banyak yang ada di sana. Beliau Romo Kiai Asep pas ada acara pengajian dilecehkan oleh Habib Taufik, itu bukan siapa-siapa, itu bukan siapa-siapa. Ya, ini kan kelihatan banget bahwa kiai itu tidak penting di mata mereka. Coba kalau ada acara apapun lah, kiai itu pasti kasta nomor 2 atau nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bicara Habib ya. Yang saya hormati Al-Habib Muhammad Toha bin Yahya. Al-Habib Muhammad. Pasti itu. Dia itu nomor 3. Enggak direken. Jadi saya itu males. Kalau ketemu di satu majelis dengan Habib itu males. Malesnya apa? Enggak uang no wong. Orang uang no wong. Yang diuangkan itu yang dari kalangan mereka sendiri. Buktikan kalau nggak percaya. Setiap pengajian-pengajian yang ada di YouTube ataupun yang di offline, ya silahkan jenengan lihat.
Jenengan lihat, jenengan ikuti. Kalau nggak percaya, begitu Pak Bu Heni Bawanti Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, itu Imam Unyil katanya memeriksa manuskrip Wali Songo yang tersambung ke Musa Al-Kadzim. Kata Imam Unyil, Musa Al-Kadzim punya anak Khalijah. Kok ada nama Khalijah itu manuskrip apa yang dia baca itu? Nggak ada. Yang saya ketahui Pak Pamungkas Pramana, anaknya Musa Al-Kadzim itu tidak ada yang bernama Khalijah. Kalau ada yang bernama Khalijah itu Rizik sendiri yang ngarang. Ya nanti Imam Unyil imam besar kan. Nah, ini kan istilah sekarang kan Imam Unyil kan imam besar. Jadi imam besar ya Habib Rizik Syihab itu. Jadi nggak ada. Ini coba saya bukakan Tahdhibul Ansab nih, Pak Pamungkas Pramana. Nggak ada. Nama anaknya Musa Al-Kadzim Khalijah itu nggak ada. Nggak ada. Nah ini karena pertanyaan ya buat membuktikan ya kitabnya apa kok ada Khalijah itu. Bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alawi, tapi katanya Muhammad Rizik Syihab menemukan kalau nggak Ba'alawi berarti dari Musa Al-Kadzim, sesuai dengan penemuan dari kawan-kawan kami yang ada di Banten dan Cirebon, sesuai dengan manuskrip yang ditemukan di Kasepuan, Kanoman, dan Kabantenan. Jadi tidak benar, insya Allah tidak benar. Ada anak, aneh, namanya itu aneh. Musa Al-Kadzim memiliki anak Khalijah itu dari mana? Nah ini. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dari Tahdhibul Ansab. Karena memang ada yang menyambungkan Wali Songo ke Musa Al-Kadzim, sebagian ke Musa Al-Kadzim, sebagian ke Al-Hasani. Kalau Musa Al-Kadzim itu kan Husaini, bukan Hasan. Karena buka-buka kitab ya, mohon maaf ya agak-agak lama. Ya ini namanya gak disiapkan terlebih dahulu ya begini. Jadi panjenengan yang melihat, yang nonton bareng ya, biar ngerti bahwa kalau tidak di Tahdhibul Ansabnya ya nanti di kitab yang lain saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini. Auladu Musa bin Ja'far Al-Kadzim alaihi salam. Anak-anaknya Musa Al-Kadzim bin Ja'far As-Shadiq. Wal aqibu min waladi Musa Al-Kadzim bin Ja'far As-Shadiq wa hum al-mausubuna min arba'ati asyara rajulan. Anaknya Musa Al-Kadzim itu 14 anak laki-laki, yaitu yang bernama Ali, terus Ali bin Musa Al-Kadzim. Nah, ini Ali Ridho bin Musa Al-Kadzim, Ibrahim bin Musa Al-Kadzim, Abbas bin Musa Al-Kadzim, Ismail bin Musa Al-Kadzim, Muhammad bin Musa Al-Kadzim, Abdullah bin Musa Al-Kadzim, Ubaidullah bin Musa Al-Kadzim, Ja'far bin Musa Al-Kadzim, Hamzah bin Musa Al-Kadzim, Zaid bin Musa Al-Kadzim, Harun bin Musa Al-Kadzim, Ishaq bin Musa Al-Kadzim, Hasan bin Musa Al-Kadzim, Husain bin Musa Al-Kadzim. Itu, nggak ada Khalijah, nggak ada. Halaman 147. Auladu Musa. Kitab Tahdhibul Ansab wa Nihayatul Aqlab karya Abil Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Syekh Syaraf Al-Ubaidili An-Nasabah, wafat tahun 435 atau makanya 37. Jadi tidak ada yang namanya Khalijah, itu karangannya Habib Muhammad Rizik Syihab sendiri, ya, Pak Pamungkas Pramana, nggak ada. Kok ada nama Khalijah, itu manuskrip apa yang dia baca? Saya bingung ini kalau jawabnya. Manuskrip apa? Manuskrip Al-Ngawuri. Ya, gitu aja. Manuskrip Al-Ngawuri. Terus berikutnya Pak Joko Samad. Maistereo, jelas.
Kiai Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan pilih lawan yang seimbang. Setahu saya Gus Zaini hanya ahli mengoreksi lawan, bukan menjawab substansi atau apa yang sedang dibahas. Ujung-ujungnya bilang lompat pagar. Kiai Haji Zaini Karim yang dari Madura, kawan saya dan guru saya itu juga saya harapkan, saya doakan ya, semoga mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi memang beliau masih semangat untuk membela tuannya. Semoga saja meniru kawan-kawan kita yang sudah taubat. Oh ternyata begitu. Apakah Habib yang adakah Habib yang berhaji? Oh ternyata begitu. Adakah Habib yang berhaji? Ada. Tapi gengsi ngumpul dengan lainnya karena kebanyakan mereka itu kasta pertama dalam agama. Kadang malah ada yang tidak berhaji. Karena apa? Ada leluhurnya yang ada di Tarim sana itu ketika ziarah ke makamnya Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, itu cukup bisa mencium bau keringatnya Rasulullah SAW. Jadi tidak kemana-mana, tidak berhaji, tidak umroh, tidak ke Makkah dan Wal Madinah, enggak, cukup ziarah ke makam di Tarim di Zambal sana. Apalagi khususnya makam Al-Faqihil Muqaddam, nah itu bisa mencium bau Rasulullah SAW. Dengan kepingin saya setelkan ada ya video yang jelas bahwa kota Tarim itu kota yang sangat-sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dia ada tandingannya. Yang itu saya beri terus banyak Ahmad bin Zaid Allah. Itu aja. Akan haji dan umroh enggak? Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziarah Faqihil Muqaddam. Nah, ini loh. Cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di makamnya Faqihil Muqaddam. Nah, anjir Nabi itu di makam. Ahli syahid, baladun toba maskanuha wal harabbur rahim. Fa'idha sa'alat al-falasifatu yaqul jannatu dunia tarim. Ya surganya dunia itu Tarim para hadirin. Surganya dunia itu Tarim. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Enggak, aku enggak ke sana, enggak mau ke sana. Sampai jadi. Pertama video yang kita tengok tadi adalah video ini. Boleh jadi video asalnya seperti. Jadi cukup ke Tarim saja, ya sebagian tapi enggak semuanya. Sebagian enggak semuanya. Ya ada yang berhaji tapi gengsi karo kumpul dengan orang yang tidak selevel dengan mereka. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Kok hilang? Dari Pak, oh ternyata begitu nih. Berikutnya Pak Mukiono Pati, mungkin para Habib ini agamanya bukan Islam. Sebab apa yang dilakukan Nabi Muhammad selalu ditandinginya. Oke. Kalau bisa malah seandainya ada Quran sendiri, boleh membuat kitab suci sendiri itu mereka bisa membuat kitab suci sendiri atau minimal menafsiri. Mohon maaf ya, ada gangguan sinyal. Pak Mukiono Pati ya. Terus berikutnya Ibu Evi Anindya Putri. Assalamualaikum Pak Yai. Apakah ada folder khusus yang bisa di-share berisi file kitab-kitab dan materi-materi yang berisi tentang kajian nasab ini, biar masyarakat yang tertarik bisa ikut mempelajari kitabnya matur suwun nggih. Ini nanti saya taruhkan dengan admin nggih Bu nggih, Bu Evi Anindya Putri. Ibu Evi lagi catatan misal di Google Drive atau OneDrive atau OneDrive atau media penyimpanan cloud lain. Matur suwun Pak Kiai nggih. Insyaallah nanti saya coba komunikasi dengan admin nggih, Bu Evi Anindya Putri. Berikutnya Pak Solikin Dikin. Assalamualaikum Kiai. Kata Habib Taufik, ikut Al-Quran tapi nggak ikut Habib itu sesat. Apakah Habib Taufik bisa dikatakan murtad karena ikut Al-Quran? Berarti kan ikut Allah kok sesat. Sampun aturun Kiai nggih. Pak Solihin Lihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ungkapan yang berlebihan. Itu sama dengan agama itu milik mereka dan leluhurnya. Mereka menganggap bahwa agama itu tidak milik umat Islam, khususnya agama Islam, tapi milik mereka sendiri. Memahami agama harus melalui mereka. Ini sama saja seperti aliran-aliran sesat yang ada, yang akhirnya memodifikasi ajaran agamanya.
di rekor-rekor dewi, sama dengan kalau kita mau ketemu dengan presiden harus melalui one team press-nya, misalkan dengan sekretariat kepresidenannya. Sama seperti itu, dianalogikan seperti itu. Ini tidak boleh seperti itu. Karena sudah ada tuntunannya, ada ulama, ada kiai-kiai itu yang menyampaikan agama sebagai warisan perjuangan para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Taufik itu salah. Apakah bisa dikatakan murtad? Tergantung niat. Tergantung niat. Kan ada murtad bangsa penggawe, murtad bangsa pengucap, ada murtad bangsa pekot. Terus kalau mengucapkan itu mungkin ada unsur sedikit dari persyaratannya murtad. Tapi belum sampai ke yang kedua ini. Murtad i'tiqadi, murtad qauli, dan murtad fi'li. Yang dikatakan Habib Taufik itu masih perlu disambungkan lagi dengan yang kedua ini. Kan qauli saja. Apakah niatnya seperti itu atau keyakinannya memang sama seperti itu? Mendewa-dewakan, mengagung-agungkan klannya Habib Ba'alawi tanpa melalui Habib, maka Islamnya tidak sah, tidak diterima amaliyahnya. Lalu bagaimana? Nanti bisa ditanyakan, harus di cross check dulu nih. Harus ada penjelasan yang lebih mendalam lagi dari Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Nih Pak Solihin Likin. Kilat petir. KRT semua di Ningrat dan Senopati Agung Mataram Kramat Jati, nama Habibnya sama, yaitu Habib Hasan bin Tua bin Yahya. Salah Pak Kilat petir. Itu sejarah versi buatan Habib Lutfi bin Yahya. Tidak sama. Cuma disamakan oleh beliaunya. Gitu loh nih Pak Kilat petir. Jadi KRT semua di Ningrat itu benar Senopati Agung, pemberani, ibarat itu kalau hutan ya macannya, Singobarong ya. Nah, terus Kramat Jatinya itu nggak ada hubungannya. Kramat Jati itu hubungannya dengan yang ada di Lamber Kidul Semarang itu. Nama Habibnya sama, yaitu Habib Hasan, nggak ada. Menantunya Sultan Hamengkubuwono yang kedua berasal dari marga bin Yahya, Habib Ba'alawi, itu nggak ada. Nggak ada Pak Kilat Petir. Pak Mulzam, KRT semua di Ningrat juga ada di perbatasan Demak Purwodadi, Yai. Itu yayasan apa makam? Mohon pencerahannya. Itu yayasan, Pak Mulzam. Sudah saya sampaikan tadi. Di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak Selatan, perbatasan dengan Kabupaten Purwodadi, itu ada yayasan Sumodi Ningrat. Kalau tulisan pembinanya, yayasan itu kan ada pembina, dewan pembina, dewan pengawas, dan dewan pengurus. Mungkin yang dicantumkan di situ ketua pembinanya itu Kiai Haji Hanafi. Tapi aslinya pasti ada yang di belakang itu. Pasti ada, karena memang yang merintis pertama kali atas inisiatif dari Habib Lutfi. Ya. Termasuk diantaranya adalah sekarang ada SD, ya, unggulan SD Hubul Waton itu. Nah, inilah setelah berhasil mencangkok nama semua di Ningrat, lalu mendirikan yayasan. Nanti Yayasan Sunan Ngerang versi Habib, Yayasan Sunan Prawoto versi Habib. Akhirnya yang asli ditinggalkan. Nah, inilah yang namanya perampokan. Baca sholawat. Saya pernah lihat video Habib Rizik Syihab lagi kasih arahan pada jamaahnya. Panggil petinggi negeri ini di luar kelompok mereka dengan namanya saja. Jangan sebut gelarnya atau kehormatannya. Ini namanya bukan akhlakul karimah. Menyebut nama kiai dengan langsung namanya. Kalau standar akademik ya, itu boleh dipanggil namanya saja. Tetapi kalau standar agamis ya, itu nggak boleh. Karena ada akhlak. Saya misalkan memanggil jenengan dengan panggilan nama langsung itu nggak boleh kalau dalam standar agamis. Tapi kalau akademis boleh. Gitu. Pak Kosong, Habib Lutfi memang juara mengarang kepahlawanan tingkat dunia halu. Kenapa Yai? Ketika Habib Lutfi diminta membuktikan manuskrip Habib Hasan hanya diam 1000 bahasa, karena tidak ada. Sama dengan ketika kita menuntut Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia dan yang ada di seluruh dunia untuk membuktikan kitab nasab sezaman abad 4 Hijriah 5, 6, 7, 8, 9 awal tengah, pasti nggak akan bisa menemukan. Ya karena tidak ada. Lalu mereka mencari-cari dalil tentang surah wal istifadhah
yang tidak sama seperti Imam Ar-Ru'yani, ya, pengikut mazhab Syafi'i, bahwa syuhra wal istifadhah itu fi tuliz zaman, dan tidak mengindahkan standar nasabah dalam mengarang kitab nasab. Selain syuhra wal istifadhah, yang penting itu adalah ada khattun nasabah, ada tulisan pakar nasab di zamannya secara sambung menyambung terus menerus. Ini yang namanya isnad. Al isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa man syaa. Orang akan seenaknya kalau nggak ada sambung menyambung secara keilmuan, ya. Kalau sejarah ya catatan, maka orang akan semaunya ngarang-ngarang sendiri. Saya bisa membuat makam Kanjeng Nabi Muhammad di Surabaya nantinya. Saya buat secara sendiri bisa. Wong saya buat makam ini bisa. Wah, ini adalah makam Rasulullah SAW di Surabaya ini, di tanah saya ini. Ya selain musyrik ya murtad saya. Akhirnya seperti itu jadinya. Ya karena nggak ada dasarnya dari mana Kabil Lutfi bisa mengarang, ya, sejarah itu. Habib Hasan bin Tuha bin Yahya itu sama dengan KRT semua Diningrat Jogja. Oke, KRT semua Diningrat setelah kita gugat dihilangkan menjadi Syekh Kramat Jati, tetap Habib Hasan bin Tuha bin Yahya menantunya Sultan Hamengkubuwono II, nggak ada menantunya Sultan Hamengkubuwono II yang berasal dari marga Habaib, itu nggak ada. Begitu Pak Kosong. Terus berikutnya Pak Winaryanto Anto, PBNU aneh Kiai, sejarah NU dipalsukan, tenang saja, tenang. Kiai NU dihina, diam saja. Pengurus NU dipersekusi, diam saja. Kok kayaknya PBNU nggak merasa memiliki NU? Ada ewuh pakewuh bahasa Jawanya, Pak Winaryanto Anto. Ewuh pakewuh kalah aura. Kalah pulung. Kalah. Di mana kok kalah? Karena nggak tegas. Kalau mau tegas, seperti yang sering saya sampaikan pada video-video saya yang lalu, ya, maka bersihkan kepengurusan struktural NU dari marga Habaib. Iya, banyak. Bersihkan semua saja. Kok koyo nggak ono wae kiai-kiai kita yang mampu menduduki jabatan itu. Banyak umbruan lulusan pesantren itu, umbruan orang-orang hebat, ya, di bidangnya. Lalu setelah itu mandiri berdikari. Kalau nggak dijalankan ini, maka ya tetap akan gandoli, terus gandoli. Dihina ya us menengai wae. Ibarat tentara Inggris ketika ini membunuh KRT semua di Ningrat itu, sambil ayo gue semua di Ningrat, kapokmu kapan, sambil menenteng itu. Gara-gara itu dipancung, tapi nggak sampai putus. KRT semua di Ningrat itu jam 10 malam dimakamkan oleh pengikut setianya KRT semua di Ningrat di Wonokromo, Jejeran, Bantul, Yogyakarta itu. Ini makamnya itu asli, ada saksinya. Anaknya Sultan Hamengkubuwono yang kedua, 4 tahun setelahnya itu ngarang buku, mencatatnya, saksi sejarah asli bahwa makamnya yang asli di Jejeran itu, bukan di Lamber Kidul, bukan di Lamber Kidul. Kapiten Komandan Inggris dan Pangeran Prangmedono itu senopati perang. Dia berasal dari, kemungkinan dari Mangkunegaran Legium, juga berasal dari Sepoi, Menara Sepoi, Brigade Sepoi, ya, disuduk, setelah diberondong, disuduk, dipenggal kepalanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi sama seperti itu, ya. Kamu bisa apa? Nah, seperti itu. Ini membutuhkan keberanian, ya. Pengurus struktural Nahdlatul Ulama harus berani demi bangsa dan negara ini, tidak hanya umat Islam saja. Nih, Pak Winaryanto Anto, suudzon saja, padahal suudzon pada sesuatu yang sudah jelas husnudzon. Sudah jelas itu nggak jauh beda dengan bodoh yang tersembunyi leres dengan Pak Winaryanto Anto. Jangan hanya husnudzon saja, tapi boleh, ya, boleh waspodo,
Nah, bukan khusnudzon tapi waspodo. Pak Syihabuddin Wiralaya. Assalamualaikum Pak Yai. Heran sama Muhyiddin, si wali Pekalongan dah ketahuan nyuri makam, ketahuan bohongnya, masih tetap aja nggak sadar-sadar juga. Sungguh ampuh sihir gendamnya. Nggih. Caranya untuk menetralisir ya gendam atau hipnotis ya, itu dengan cara waspada, ilmu kewaspadaan. Caranya bagaimana? Bukalah akal dan pikiran kita, open minded, mau menerima ilmu terbaru, pengetahuan terbaru yang ada. Jadi kebenaran itu tidak bersifat statis, tapi bisa dinamis, tergantung keadaan. Gitu. Lalu setelah itu mau mencari pelajaran, ya, pemahaman dan pengalaman dari orang lain yang mungkin dulunya tidak pro dengan kita. Dengarkanlah ngaji bersama seperti ini. Insya Allah begitu Pak Syihabuddin. Pak Channel Ahmad, Trenggalek, Jawa Timur, dari Ngasnyai. Barakallahu lakum fid dunya wal akhirah. Amin. Amin. Pak Channel Ahmad dari Trenggalek, salam dari Surabaya untuk Trenggalek. Semoga Trenggalek makmur, subur, tanahnya menghasilkan keberkahan semua untuk rakyat Trenggalek. Bupatinya adalah murid saya sendiri, Ifin, Muhammad Nur Arifin itu Ifin. Ya, dulu itu anggota band Marshmello dulu itu. Dengan ketik band Marshmello, itu vokalisnya itu ya Ifin itu. Rumahnya dekat dengan saya, Surabaya ini, cuma 100 meter rumah aslinya. Tapi keluarganya ada juga yang ini, karena bapak ibunya asli Trenggalek. Pak Channel Ahmad. Roni Effendi, assalamualaikum ya, derek nobar bareng teman-teman saya sambil ngopi, mugi-mugi panjenengan sehat terus Pak. Amin, matur suwun Barani Effendi telah menggerakkan kawan-kawan panjenengan untuk nonton bersama, ngaji bersama malam hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan untuk panjenengan dan kawan-kawan semua. Salam hormat, salam takdim dari kami untuk panjenengan bersama dengan kawan-kawan. Sedikit dawuh Kiai. Masalah nasab menentukan nasib. Itu yang terjadi di klan Ba'alawi Indonesia Yai, karena nggak punya kompetensi. Selain dawir halu, mau berdagang juga saingannya sama Cina. Mending dawir dan hipnotis Muhyiddin. Nah ini yang harus di pray ini nggak boleh diteruskan lagi. Pray nggak boleh diteruskan lagi. Ya karena lebih baik ya usahalah, walaupun berat ya. Terus resiko kegagalannya itu tinggi, lebih baik begitu daripada menipu umat ini, daripada ndawir, daripada jual beli agama, itu mengatasnamakan cucu Nabi kita, yang akhirnya banyak bohongnya, ya nggak ada bedanya dengan sang pendusta. Jadi begitu Pak. Tapi yang terakhir siapa? Hilang tulisannya. Terus berikutnya ini kita baca Pak Kartoto, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia, hadir ikut nyimak, monggo dari Indramayu, dari Indramayu Pak Kartoto. Pak Abad Bandawa, Habib Cheng Ho bin Toha bin Yahya, bukan Habib Cheng Ho, Habib Hasan bin Toha bin Yahya, semuanya di bin Yahyakan. Saya kan sering menyampaikan Indonesia ini kalau nggak hati-hati akan diba'alawikan, diyahyakan dan diyamanisasikan. Jadi hati-hati nggih. Pak Zero, dawir nggih. Dian, usir Pak Alawi, jangan, kita rangkul, kita sadarkan dulu. Garuda Sakti, sihir Pak Alawi nggih, ada sihir. Bisa sihirnya itu dengan kata-kata inna minal bayani la sikhron. Jadi ada kata-kata yang indah. Jadi kalau kita mendengarkan ceramahnya habaib, baik yang muda ataupun yang tua, itu hati-hati dan waspada. Pasang mata, pasang hati Anda. Siapkan hati Anda, jangan mudah menerima. Filter dulu. Titenono, awalnya normal, tengahnya mulai, akhirnya itu pasti doktrin. Pasti doktrin. Jangan mudah percaya. Nih. Terus berikutnya, ini tak acak loh ya. Ini sistem acak nih. Jadi, Randok, mana nih Muhyiddin, tutor dong bikin makan palsu. Gampang bikin makan palsu, gampang. Ayo jalan-jalan ke hutan buat makam, ya. Kita kasih pengumuman ke masyarakat. Wah, saya menemukan makamnya. Ini makamnya muridnya Imam Syafi'i yang ada di Jawa. Lalu woro-woro mengajak
kawan-kawannya. Akhirnya setan ikut membantunya, ikut woro-woro. Ya, setan jin itu juga bisa woro-woro. Akhirnya dikabulkanlah 1, 2, 3 orang gara-gara tawaf mengelilingi kuburan palsu itu, lalu akan woro-woro lagi di tempat asalnya. Lalu makam mengundang banyak orang. Ini ampuh ini makam ini ampuh ini, bisa kekayaan, pesugihan yang islami di sini. Begitu. Demak Siti, usir Balawi. Jangan. Kang Brad, cukup jadikan Bahar dan Rizik sebagai sampel. Kalau mau tahu siapa mereka sebenarnya, jangan gebiau ya. Itu fakta bos. Tuh mundur kemarin, anteng diam-diam aja. Memang senengan itu gawe geger, gak gelem gawe damai, tenang itu gak gelem. Sejak dulu tuh karakternya seperti itu. Gak gelem tenang-tenang, nyaman-nyaman, aman-aman, damai itu gak gelem. Dijak aman, rukun, damai itu gak gelem. Sudah saya tawarkan, islah, ayo islah. Tapi mereka tetap ngengkel. Channel Ahmad. Amin, terima kasih doanya Kiai, semoga panjenengan keluarga panjang umur dan sehat selalu setelah barokah. Amin, Pak Channel Ahmad. Garuda Sakti, Raja Sihir Fir'aun. Memang ada hubungannya. Excel Novega, Habib Hani Assegaf, pendiri Pro Israel. Beliau, Habib Hani Assegaf itu bilang sendiri. Sudah pernah kami bahas pada 2 video yang lalu itu, bahwa memang ada hubungan antara Hani Assegaf, suruhannya Habib Lutfi bin Yahya, dengan Israel, Yahudi Israel. Berikutnya Dian usir baliknya. Mimiu kakau. Kalau bukan karena Habib kalian masih nyembah batu sama pohon, tahu diri, woi. Ini Pak Mimiu kakau ini masih belum bisa memahami antara Habib dan Wali Songo. Duriah Wali Songo itu sekarang kiai-kiai itu loh. Kiai-kiai itu semua duriah Wali Songo. Lah Habib Ba'alawi itu datangnya tahun 1800-an. Nah, Wali Songo datangnya 1300-an, bahkan mulai 1100-an itu sudah ada. Jadi beda zamannya, beda masanya, itu gitu. Jadi nggak sama. Hari Duriah Wali Songo itu rata-rata jadi kiai yang tidak mau disebut dirinya sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Takut nggak iso menyerupai ya leluhurnya. Putra Bambangan. Jarene wong mati niku cangkeme ora ditakoki karo malaikat. Apa kira-kira kakean gedabrus niku yai nggih? Jarene wong mati niku cangkeme ora ditakoni karo malaikat. Apa kira-kira kakean gedabrus niku yai nggih? Pak Putra Blambangan Banyuwangi. Masalah pertanyaan kubur, soalul kubri, mungkar dan nakir, itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah ala akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu ada. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, marrobuka, waman nabiuka, wama kiblatuka, wama imamuka, wama dinuka, waman ikhwanuka, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diyakini oleh Nahdlatul Ulama, Nahdiyin kita. Tetapi ada sebagian ulama yang tidak seperti itu keyakinannya. Apakah mereka Ahlussunnah? Ya Ahlussunnah juga, Ahlussunnah wal Jamaah juga, tapi bukan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, masalah pertanyaan kubur itu berhubungan dengan siksa kubur. Siksa kubur itu ada apa enggak? Nah, kawan-kawan nanti akan kita bahas pada sisi khusus. Kalau siksa akhirat itu ada, kenapa harus dicicil di siksa kubur? Wah, buktinya kan ada. Ya. Siksa kubur itu di alam dimensi 5, 6, 7, 8, sampai 9. Kuburan itu apa? Barzah itu apa? Nanti akan kita bahas lagi. Harus bisa-bisa dulu, Pak Putra Blambangan, biar mudah memahaminya. Tadi, soalul kubri, terus naimul kubri, apakah kuburan itu bisa menjadi khufroh min khufarin niron atau raudhah min riyadil jinan. Nah, itu nanti tergantung seleksi interogasi dari malaikat mungkar dan nakir itu. Nah, pertanyaan itu tidak bisa difahami dengan pemahaman kita yang apa adanya seperti ini. Bisa juga dengan bahasa batin, bukan bahasa Suryani, bukan bahasa Kipti, ya, bukan bahasa Ajami atau apa, enggak. Kaca. Hah? Pasti. Oh, yang ada kertas, ada orang yang meninggal dunia, mukibinnya itu dikasih kertas supaya tidak usah menjawab malaikat, langsung masuk surga dijamin itu ya. Itu kan ya Thariqah Ngawuriyah namanya. Berikutnya Ismatullah bin Joni. Sehat selalu yang ngerti. Alhamdulillah matur suwun, doa panjenengan Pak Bu Ismatul. Dian,
Selama marga Pak Alawi usir semua, kagak ada guna di sini tukang kacau, kata Gus Dur. Kalau Gus Dur itu dulu sayangnya saya nggak sempat membela beliau pada waktu itu ya, karena memang keadaan yang belum memungkinkan. Seandainya sekarang Gus Dur masih sugeng, beliau mengatakan seperti ini ya akan kita bela mati-matian. Bu Nadia Ati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dan kawan-kawan, semoga sehat sukses panjang umur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nadia Ati, dari mana Bu Nadia? Pak Rando, bikin makam palsu dosa nggak sih? Dosa. Mau bikin makam yang tidak palsu, tokohnya itu historis, tapi dengan berlebihan yang tidak sesuai dengan aturan agama, itu dosa. Jadi kalau kita lihat, coba dengan ketik di YouTube itu, ziarah makam Habib Merah itu, coba. Kan berlebihan, tidak hanya Habib Merah, Habib semua, ya, berlebihan. Bahkan ngapusi itu banyak. Kemarin itu ada yang bilang, kholnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang hadir ada jutaan apa nih? Itu namanya framing, itu namanya itu perang media, bukan perang data. Berikutnya Kurniawan Sidik, upload grup ngaku cucu Nabi, nggak nyambung, nggak nyambung, jelas nggak nyambung, nggak ada ketersambungannya. Berikutnya Pak Humairah Adawiyah, nggak capek apa tiap hari caci maki para Habib. Nah, Bu Humairah Adawiyah ini perlu disadarkan, kami tidak mencaci maki para habaib kalau habaib tidak mencaci maki kami. Menyombongi orang sombong itu sedekah. Kenapa di video kemarin itu saya kok tantang Kang Mas Mundur ya, bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid itu, sebenarnya itu sebuah jawabannya. Harus ada jawaban tantangan saya itu. Di mana kita ketemu? Jangan libatkan pengikut kita, santri kita, jamaah kita. Ayo empat mata, ketemuan di mana? Di Pasuruan? Ayo ketemuan dengan kita. Dengan saya saja, nggak usah melibatkan kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan mungkin mengikuti dari belakang jauh saja, 3 km dari inti pertemuan, tempat inti pertemuan. Berikutnya, Kang Brot, gak capek apa tiap hari caci maki ulama Nusantara? Dijawab Kang Brot. Begoin orang Nusantara gak kapok, gak capek nggih. Seharusnya ini Bu tadi yang dijawab oleh Kang Brot ini. Kang Brot langsung cepat tanggap ini nggih. Pak Muhammad Hanafi hadirin nyimak APP. Bagi para kabit daripada fulus buat haji mending buat beli apemping. Nah, ini termasuk tulisan-tulisan yang sangat berkualitas dari panjenengan semua. Ahmad Ghufroni. Kekuatan diam pendukung Kiai Imad lebih banyak. Karena mereka masih takut. Hati-hatilah wahai habaib, jika ketakutan mereka hilang, hancurlah kalian semua. Ini yang harus difahami oleh habaib Ba'alawi. Saya masih nahan diri untuk tidak menyampaikan ujaran kebencian, ya, dan memanas-manasi keadaan. Saya masih ngerim-ngerim. Kalau nggak ngerim, wah, sudah. Saya pakai baju tentara Mataram, sudah hancur, sudah hancur, sudah. Tapi karena mereka itu juga umat Islam, sesama umat manusia, sesama warga negara, maka kita harus kasih pengetahuan seperti ini, Bu Humairah Adawiyah. Gak capek apa tiap hari caci maki para habib? Apa habib tidak capek mencaci maki para kiai, Buriah Wali Songo? Dan tidak capekkah mereka menyesatkan umat Islam Indonesia? Tidak capekkah mereka para Habib Ba'alawi mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi yang suci? Ibu binti Nafiyah, aku suka sekali pakai ini, insya Allah. Pak Abad Bandawa, pertanyaan kubur itu sama dimensinya dengan pertanyaan alastu birabbikum? Alasannya ya bala syahidna itu. Jadi ketika kita, ini kan berhubungan dengan surat Al-Hajj ayat 5, Pak Abad Bandawa. Yang dinamakan kiamat itu apa? Kebangkitan jiwa ke dalam jasad atau raga yang baru itu seperti apa? Ini kadang orang memaknainya seperti teori reinkarnasi, teori-teori yang tidak sesuai dengan agama Islam ini. Kadang ada yang mengatakan seperti itu. Coba dipisah dulu antara teori agama dengan sains, ya, yang sifatnya netral, ya. Bedakan
antara agama dan sains. Kalau bisa digabungkan malah lebih baik. Nanti akan ketemu. Karena apa? Ketika kita mempelajari ajaran-ajaran agama, mungkin Bhagavad Gita, ya mungkin agama Hindu ada ajaran Weda. Di situ kan bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa dulu yang tidak sama seperti era sekarang. Sama seperti ketika kita memahami surga dan neraka, siksa kubur dan lain sebagainya, sirot, termasuk hal-hal seperti Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi, Nabi Isa dan lain sebagainya. Itu perlu pemahaman yang ilmiah tanpa harus menghilangkan kalimat yang asli, ya, dari teks dan naskah yang ada. Begitu, gitu. Posing, bisa suwe tadi. Pak Musli opo? Mi'raj 70 kali semalam, ada urusan apa ya kok melebihi mi'rajnya Rasulullah? Mungkin supaya dianggap lebih hebat daripada Kanjeng Nabi, mungkin. Berikutnya, Pak Aitoko, selawat Habib tidak pernah sepi, selalu rame antusias Habib, I love you, fakta. Karena masih banyak masyarakat dan umat Islam yang ada di Indonesia ini belum tersadarkan. Oleh sebab itu, saya tidak akan pernah capek, akan menyadarkan 200 juta umat Islam Indonesia. Jadi jangan hentikan ya, namanya perjuangan. Mau'izah hasanah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tolabul ilmi. Tolabul ilmi itu ilalahdi, sampai mati. Minal mahdi ilalahdi. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dengan closing statement-nya adalah bahwa sejarah yang dibuat oleh orang yang tidak memiliki keahlian, ya, apalagi hanya berdasarkan kehalusinasian, ya, kemalihuliaan, maka tidak boleh dipercaya. Walaupun ucapannya itu, pendapatnya itu dituliskan di dalam tesis kesarjanaan, di dalam buku yang diterbitkan. Jangan mudah mempercayai. Dan ini tugas dari negara untuk mengawasi peredaran buku-buku yang menyesatkan. Bahaya kalau semua orang berpendapat dituliskan lalu diedarkan ke seluruh masyarakat, maka daya rusaknya akan semakin hebat. Harus ditanggulangi. Kalau mungkin kalau mau ngarang buku ya tulisan untuk kalangan sendiri gitu aja. Tidak boleh disebarluaskan, dijual belikan. Seperti buku Cahaya dari Nusantara dan bahkan seperti buku Pekalongan History. Ini sudah nggak boleh diedarkan lagi. Ini buku sesat menyesatkan. Walaupun di sini ada Wakil Rois Jatman yang membuat kata pengantar, macam-macam, minta dukungan kata pengantar, dan saya nggak percaya karena isinya nggak sesuai ya dengan data yang kami punya, nggak sesuai. Ada kebenaran cuma 20%-nya saja. KRT Sumodingingrat yang dikloning menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu jelas kesalahan besar dan harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Bisa juga nanti gelar dari Siti Fatimah cabut, batalkan oleh dosen-dosen pembimbingnya dan bahkan dekan sampai rektornya. Cabut ijazahnya, ulang kembali tesisnya. Itu tesis yang tidak bermutu, menyesatkan umat. Nanti 30 tahun yang akan datang, jika tesis itu masih ada dan diakui kebenarannya, maka 50 tahun lagi akan ada orang yang menggunakan tesis itu sebagai dasar. Oh, ini jelas diakui dosennya, rektornya itu sudah mengakui tentang sudah sah, lulus S2-nya. Mau apa kita? Secara akademik legal, ya, bukan ilegal. Terus kita mau apa? Sudah ada Yayasan Sumodingingrat, ini buktinya Yayasan Sumodingingrat. Dari mana itu? Oh, apakah dari Sumodingingrat KRT yang asli jajaran Bantul, Yogyakarta, atau Ngelampir, Kidul, Semarang? Kan membingungkan umat. Begitu juga Disbudpar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah dan umumnya Indonesia harus merubah
menyeleksi website-website yang ada itu, website itu. Sampai rektor, ya, perguruan tinggi, sampai pegawai-pegawai pemerintahan, sampai kalah semua ziarah ke Lampir Kidul Semarang. Percaya dengan manakibnya Habib Hasan bin Tuhabin Yahya adalah Pangeran Sumodiningrat alias Singobarong, menantunya Sultan Hamengkubuwono kedua Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jangan percaya, waspadalah, waspadalah kawan, waspadalah wahai saudaraku semua. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga dapat membawa banyak manfaat bagi kita semua untuk kita kembangkan sendiri di tempat Anda masing-masing. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahu a'lamu bis-shawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.